Latihan tempur 300.000 tentara cadangan Rusia. Средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек, 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это и не единоразовая, это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. 60 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Rusia terus melatih pasukan cadangan di sejumlah lapangan tembak militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut 300.000 tentara cadangan akan ikut bertempur di Ukraina. Pasukan cadangan yang baru dimobilisasi di wilayah Kaliningrad Rusia dilatih menembak dan mengoperasikan senjata. Televisi pemerintah Rusia menunjukkan pasukan cadangan Rusia tengah berlatih menembak menggunakan artileri jenis Gyatsin serta mengendarai tank. Pemerintah Rusia menyebut mobilisasi parsial melibatkan 300.000 tentara cadangan dengan pengalaman militer. Separuh dari calon tentara cadangan dipulangkan, komisaris militer Rusia dipecat. Komisaris militer wilayah Khabarovsk, Rusia, dipecat setelah separuh dari personel yang baru dimobilisasi sebagai tentara cadangan dipulangkan ke rumah mereka. Para calon tentara cadangan itu dikirim pulang karena dianggap tidak memenuhi persyaratan wajib militer. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 September lalu mengumumkan keputusannya memobilisasi tentara cadangan untuk dikirim perang ke Ukraina. Itu adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia II. Keputusan Putin itu telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga sipil atas penanganan dari keputusan itu, termasuk keluhan tentang petugas pendaftaran yang mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer, kata Mikhail Dektyarev, gubernur wilayah Khabarovsk di timur jauh Rusia, dalam sebuah postingan video di aplikasi pesan Telegram Senin 3 Oktober 2022. Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer, ujarnya seperti dikutip Reuters. Dektyarev mengatakan pemecatan komisaris militer Yuri Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden Putin. Mobilisasi tentara cadangan pria untuk berperang di Ukraina juga telah mendorong ribuan pria usia wajib militer untuk melarikan diri dari negara itu. Sekitar 2.000 orang telah ditangkap pada protes anti-perang di lebih dari 30 kota besar dan kecil, dan beberapa dari mereka segera diberikan surat panggilan, sesuatu yang menurut Kremlin benar-benar legal. Rusia terus melatih pasukan cadangan di sejumlah lapangan tembak militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut 300.000 tentara cadangan akan ikut bertempur di Ukraina. Pasukan cadangan yang baru dimobilisasi di wilayah Kaliningrad Rusia dilatih menembak dan mengoperasikan senjata. Televisi pemerintah Rusia menunjukkan pasukan cadangan Rusia tengah berlatih menembak menggunakan artileri jenis Gyatsin serta mengendarai tank. Pemerintah Rusia menyebut mobilisasi parsial melibatkan 300.000 tentara cadangan dengan pengalaman militer. Separuh dari calon tentara cadangan dipulangkan, komisaris militer Rusia dipecat. Komisaris militer wilayah Khabarovsk, Rusia, dipecat setelah separuh dari personel yang baru dimobilisasi sebagai tentara cadangan dipulangkan ke rumah mereka. Para calon tentara cadangan itu dikirim pulang karena dianggap tidak memenuhi persyaratan wajib militer. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 September lalu mengumumkan keputusannya memobilisasi tentara cadangan untuk dikirim perang ke Ukraina. Itu adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia II. Keputusan Putin itu telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga sipil atas penanganan dari keputusan itu,
termasuk keluhan tentang petugas pendaftaran yang mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer, kata Mikhail Dektiarev, Gubernur wilayah Khabarovsk di timur jauh Rusia, dalam sebuah postingan video di aplikasi pesan Telegram Senin 3 Oktober 2022. Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer, ujarnya seperti dikutip Reuters. Dektiarev mengatakan pemecatan komisaris militer Yuri Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden Putin. Mobilisasi tentara cadangan pria untuk berperang di Ukraina juga telah mendorong ribuan pria usia wajib militer untuk melarikan diri dari negara itu. Sekitar 2.000 orang telah ditangkap pada protes anti-perang di lebih dari 30 kota besar dan kecil, dan beberapa dari mereka segera diberikan surat panggilan, sesuatu yang menurut Kremlin benar-benar legal. Rusia terus melatih pasukan cadangan di sejumlah lapangan tembak militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut 300.000 tentara cadangan akan ikut bertempur di Ukraina. Pasukan cadangan yang baru dimobilisasi di wilayah Kaliningrad Rusia dilatih menembak dan mengoperasikan senjata. Televisi pemerintah Rusia menunjukkan pasukan cadangan Rusia tengah berlatih menembak menggunakan artileri jenis Gyatsin serta mengendarai tank. Pemerintah Rusia menyebut mobilisasi parsial melibatkan 300.000 tentara cadangan dengan pengalaman militer. Separuh dari calon tentara cadangan dipulangkan, komisaris militer Rusia dipecat. Komisaris militer wilayah Khabarovsk, Rusia, dipecat setelah separuh dari personel yang baru dimobilisasi sebagai tentara cadangan dipulangkan ke rumah mereka. Para calon tentara cadangan itu dikirim pulang karena dianggap tidak memenuhi persyaratan wajib militer. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 September lalu mengumumkan keputusannya memobilisasi tentara cadangan untuk dikirim perang ke Ukraina. Itu adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia II. Keputusan Putin itu telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga sipil atas penanganan dari keputusan itu, termasuk keluhan tentang petugas pendaftaran yang mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer, kata Mikhail Dektiarev, Gubernur wilayah Khabarovsk di timur jauh Rusia, dalam sebuah postingan video di aplikasi pesan Telegram Senin 3 Oktober 2022. Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer, ujarnya seperti dikutip Reuters. Dektiarev mengatakan pemecatan komisaris militer Yuri Laiko